Video Badan Keamanan Laut Bakamla RI yang mengusir kapal Coast Guard Cina di perairan Laut Natuna viral di media sosial. Upaya pengusiran ini mendapat penolakan keras dari kapal Coast Guard Cina. Kondisi di perairan Laut Natuna mulai memanas. Dalam rekaman video dokumentasi milik Bakamla ini, nampak kapal Coast Guard Cina mengawal kapal nelayan asing di perairan Indonesia. Kapal nelayan dan kapal Coast Guard Cina ini ditemukan oleh KM Tanjung Datu 301 milik Bakamla Republik Indonesia memasuki perairan Indonesia pada 23 Desember 2019 lalu. China Coast Guard, China Coast Guard. 5302. Kapal-kapal asing tersebut pun mendapatkan peringatan dari Bakamla RI, namun upaya komunikasi mendapat penolakan keras dari awak Coast Guard Cina. You are in Indonesian waters. China Coast Guard, China Coast Guard. 5302. This is Indonesian Coast Guard calling you over. This is China Coast Guard, answer. Yes, sir. As information, sir, you are in Indonesian waters. No. No, I protect my business ship. Yes, sir. You are in Indonesian waters, sir. Please move away and go back to your territory, sir. Your course is dangerous. Please change your course to your port. Do you speak English? Kejadian kembali terulang pada 31 Desember 2019. Tadi mempertahankan halu dan kecepatan, sementara Coast Guard China bergerak mendekat, mencoba menghalangi halu dari KRI Ciptadi. Berusaha menghalangi pergerakan KRI. KRI Ciptadi 381 yang sedang melakukan patroli sektor perbatasan ZEE kembali menemukan kapal nelayan Cina yang dikawal oleh Coast Guard Cina di perairan Natuna Utara. Upaya pengusiran kapal ikan Cina juga dihalang-halangi oleh kapal Coast Guard Cina. Sementara Coast Guard terus berusaha menghalangi pergerakan KRI. Komunikasi pun dilakukan dan upaya pengusiran kapal ikan yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia terus dilakukan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Internasional ingin mempresentasikan materi yang berjudul Pelanggaran Teritorial Coast Guard di Perairan Natuna. Namun, sebelum kita masuk pada materi presentasi kali ini, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya, Siti Sarah, memperkenalkan diri sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kita pada sore hari ini. Adapun anggota kelompok kita pada kali ini itu terdiri atas 3 orang, di mana yang pertama itu ada Kak Ivaldi Ancel, yang kedua ada Mahening Andupara, dan yang ketiga adalah saya sendiri, Siti Sarah. Nah, untuk memulai presentasi kita pada sore hari ini, maka izinkan saya untuk memberikan pemaparan terkait kasus pelanggaran hukum laut internasional, di mana fokus utama dari materi ini adalah konflik Cina dan Indonesia di wilayah perairan Natuna. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwasanya Indonesia ini merupakan sebuah negara kesatuan di mana terdiri atas ribuan pulau, ribuan perairan yang memiliki 5 pulau utama. Yang pertama ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, perairannya pun itu tidak kalah menariknya karena perairan ini memiliki keindahan alam yang menunjang kehidupan pariwisata, kehidupan ekonomi, hingga sumber daya yang berlimpah berupa perikanan maupun hasil bumi. Nah, salah satu contohnya adalah kawasan Natuna. Seperti yang kita ketahui,
sebelum Natuna ini ditetapkan namanya oleh pemerintah Indonesia, Laut Natuna Utara lebih sering dikenal oleh masyarakat itu dengan sebutan Laut Cina Selatan. Nah, Laut Cina Selatan ini merupakan kawasan yang menjadi perebutan sejumlah negara. Di antaranya ada Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan termasuk negara kita yaitu Indonesia. Kawasan ini diperebutkan karena dinilai memiliki potensi perikanan yang sangat besar serta kaya akan sumber daya buminya seperti minyak dan gas. Akibat banyaknya perebutan wilayah di kawasan Natuna ini, maka muncul berbagai konflik di kawasan Natuna. Nah, dapat dilihat dari ketegangan antara negara Cina dengan Indonesia dalam upaya perebutan wilayah Natuna. Nah, riwayat konflik ini tidak hanya dilatar belakangi dengan pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh Cina, di mana masuknya kapal Cina ke Laut Natuna tanpa adanya izin maupun latar belakangnya adalah perubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Untuk melihat riwayat kasus konflik ini, kita bisa melihat awal mula konfliknya. Yang pertama itu terjadi pada bulan Maret di tahun 2016, di mana konflik antara pemerintah Indonesia dan Cina ini terjadi. Mengapa saat itu terjadi konflik? Karena terdapatnya kapal ikan ilegal asal Cina yang masuk ke perairan Natuna tanpa mendapatkan izin. Pemerintah Indonesia ini berencana untuk menangkap kapal tersebut. Tetapi proses penangkapan ini tidak berjalan mulus. Karena apa? Karena terdapatnya campur tangan dari kapal Coast Guard Cina yang sengaja menabrak KM Kuifei 10078. Nah, hal ini diduga untuk mempersulit KPHIU 11 menangkap KM Kuifei 10078. Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti meminta Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi untuk melayangkan nota protes kepada negara Cina. Nah, Retno Marsudi menyampaikan dalam pertemuannya dengan Sun Weide, yaitu seorang kuasa usaha sementara Cina di Indonesia, pihak Indonesia menyampaikan protes keras terhadap Cina atas dua hal. Pertama, itu adanya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kapal Coast Guard Cina terhadap kedaulatan dan yurisdiksi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau ZEE dan landasan kontinen. Yang kedua, protes yang kedua itu adalah poinnya pelanggaran oleh Coast Guard Cina dalam upaya penegakan hukum oleh otoritas Indonesia sendiri di ZEE dan landasan kontinen. Nah, sebulan setelah konflik tersebut, pemerintah Indonesia akhirnya menganggap persoalan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Coast Guard Cina di perairan Natuna sudah selesai. Namun tidak sampai di sana. Konflik ini kembali muncul di tahun berikutnya, yaitu tepatnya pada Juli 2017. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan peta negara kesatuan Republik Indonesia yang baru, di mana ia menitikberatkan pada perbatasan Laut Indonesia dengan negara lainnya. Nah, nama Laut Cina Selatan ini juga diganti menjadi Laut Natuna Utara. Mengapa langkah ini diambil? Karena digunakan untuk menciptakan kejelasan hukum di laut dan mengamankan zona ZEE-nya milik Indonesia. Namun, penamaan tersebut dilakukan di wilayah yurisdiksi Laut Indonesia dan bukan wilayah milik Laut Cina Selatan secara keseluruhan. Nah, artinya Laut Cina Selatan ini merupakan wilayah laut semi tertutup yang terletak di sebelah barat Samudra Pasifik dan dikelilingi oleh daratan Asia Tenggara. Nah, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Kemaritiman, yaitu Bapak Arif Hafaz Ogroseno, mengatakan ada beberapa hal baru yang menyebabkan peta NKRI ini harus diperbarui. Yang pertama, alasannya adalah ada perjanjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku, yakni antara Indonesia dengan Singapura di sisi barat dan sisi timur. Yang kedua, terdapatnya perjanjian Indonesia dengan Filipina yang sudah disepakati bersama dan sudah diratifikasi secara resmi. Di sisi lain, keputusan untuk pengubahan nama ini memicu kritik dari Beijing. Nah,
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang, menganggap pergantian penyebutan nama itu tak masuk akal dan tidak sesuai dengan upaya standarisasi mengenai penyebutan wilayah internasional. Hingga saat ini, Indonesia tetap menyebut Laut Cina Selatan yang berada di wilayah NKRI sebagai Laut Natuna Utara. Tetapi nama tersebut memang belum disahkan di International Hydrographic Organization. Nah, tidak sampai di sana, konflik ini kembali muncul pada tahun 2019, tepatnya pada 19 Desember 2019, di mana sejumlah kapal asing penangkap ikan milik Cina diketahui memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau. Nah, kapal-kapal Cina ini dikabarkan telah melanggar zona ekonomi eksklusif Indonesia dan melakukan kegiatan ilegal, unreported, dan unregulation fishing. Nah, selain itu, Coast Guard Cina juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna. Terkait hal tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan persoalan ini tidak akan menghambat investasi Indonesia dengan Cina. Namun, pihaknya masih membahas bagaimana cara untuk mengatasi konflik ini dan mencari solusi dengan kementerian lain, termasuk berkoordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Di sisi lain, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ini meminta agar maraknya kapal asing di perairan Natuna tidak dibesar-besarkan. Meski begitu, masuknya kapal asing di perairan Natuna dinilai menjadi peringatan bagi Indonesia untuk lebih memperketat pertahanan serta pengawasan. Selanjutnya, untuk membahas isu yang lebih lanjut lagi, maka kita perlu memahami tentang adanya konsep hukum laut internasional yang berlaku terkait konflik ini. Nah, selanjutnya, pemaparan hukum laut ini akan disampaikan oleh teman kita Mahening Andupara. Kepada Mahening, disilakan. Perkenalkan, nama saya Mahening Andupara dengan NIM 151200002. Di sini saya akan memaparkan hukum internasional yang berhubungan dengan kasus pelanggaran hukum laut internasional yang dilakukan oleh Cina di Laut Natuna. Tindakan Cina yang mengklaim Natuna sebagai wilayah lautnya telah melanggar hukum internasional yang mengatur tentang batas wilayah teritorial laut sebuah negara. PBB telah mengatur tentang batas-batas teritorial laut dalam sebuah konvensi yang bernama United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS pada tahun 1982 yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1985. Konvensi ini adalah sebuah acuan bagi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Indonesia dan Cina. Paparan hukum yang berkaitan dengan kasus pelanggaran hukum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, UNCLOS Pasal 3 mengenai lebar laut teritorial yang menyatakan bahwa setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa teritorial laut Indonesia memiliki panjang 12 mil dari garis pangkal. Kemudian, untuk menentukan zona ekonomi eksklusif, telah diatur dalam UNCLOS Pasal 55 mengenai rezim hukum khusus mengenai zona ekonomi eksklusif yang berbunyi, zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak serta kebebasan negara lain. Diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dalam konvensi ini. Kemudian, untuk menentukan wilayah zona ekonomi eksklusif, telah dinyatakan melalui UNCLOS Pasal 57 mengenai lebar zona ekonomi eksklusif yang berbunyi, zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal, dari mana lebar laut teritorial diukur. Dengan hal ini dapat kita ketahui bahwa zona ekonomi eksklusif Indonesia berada pada 200 mil dari garis pangkal. Sedangkan pengaturan landas kontinen telah diatur melalui UNCLOS Pasal 76 ayat 1 mengenai batasan landas kontinen, yang menyatakan bahwa landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya, sepanjang kelanjutan wilayah daratannya, hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal, dari mana lebar laut teritorial diukur.
jika pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Kemudian, terkait dengan pelanggaran teritorial yang dilakukan oleh Coast Guard Cina dan para nelayan dari Cina, telah dijelaskan melalui UNCLOS pasal 19 ayat 2 mengenai pengertian lintas damai yang menyatakan bahwa lintas suatu kapal asing harus dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai apabila kapal tersebut di laut teritorial melakukan salah satu kegiatan sebagai berikut. Setiap ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik negara pantai, atau dengan cara lain, apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian, pasal tersebut didukung dengan pasal 30 mengenai tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berbunyi, apabila suatu kapal perang tidak menaati peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara pantai mengenai lintas laut teritorial dan tidak mengindahkan permintaan untuk menaati peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepadanya, maka negara pantai dapat menuntut kapal perang itu untuk segera meninggalkan laut teritorialnya. UNCLOS pasal 59 mengenai dasar untuk penyelesaian sengketa mengenai pemberian hak-hak yurisdiksi dan zona ekonomi eksklusif yang berbunyi, dalam hal di mana konvensi ini tidak memberikan hak atau yurisdiksi kepada negara pantai atau kepada negara lain di zona ekonomi eksklusif, dan timbul sengketa antara kepentingan-kepentingan negara pantai dan negara lain, maka sengketa itu harus diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan yang relevan, dengan memperhatikan masing-masing keutamaan, kepentingan yang terlibat bagi para pihak maupun bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ivaldi terkait bagaimana cara menganalisis kasus konflik Cina dengan Indonesia di kawasan Natuna ini berdasarkan hukum-hukum laut internasional yang telah ada. Baik, kepada Kak Ivaldi, disilakan. Berikutnya adalah analisa kasus berdasarkan hukum. Nah, ketika pelanggaran itu dilakukan oleh suatu negara, di mana pada dasarnya negara tersebut terdiri dari pemerintahan yang beranggotakan dengan orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang politik, maka dapat dikatakan bahwa pelanggaran batas wilayah yang terjadi itu merupakan adanya suatu kepentingan yang melatar belakangi hal tersebut. Dalam hal ini, Cina yang merupakan negara industri melakukan klaim pada Natuna, di mana Natuna tersebut terkenal memiliki minyak dan gas alam yang berlimpah yang merupakan bahan baku salah satu bahan utama dalam industri, terutama di industri energi. Selain itu juga minyak alam itu dapat diolah menjadi bahan bakar, dan di mana Cina sendiri merupakan negara dengan penduduk terbesar dan sekaligus memiliki jumlah mobil terbesar di dunia, sehingga minyak bumi itu menjadi krusial untuk dimiliki. Cina melakukan klaim terhadap Laut Natuna itu dengan menggunakan apa yang mereka sebut dengan 9 Dash Line, yang merupakan pada dasarnya penyederhanaan dari 11 Dash Line yang dibuat pada tahun 1947 oleh Partai Komunis mereka, dibuat oleh Chiang Kai-shek, yang didasarkan oleh peta yang dibuat pada masa dinasti Ming. Namun, jika melihat berdasarkan dinasti Ming, maka Indonesia sendiri pada dasarnya kita berhak menggunakan peta atau wilayah yang dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya atau Majapahit pada zaman dahulu, di mana dua kerajaan tersebut telah berhasil menguasai hampir seluruh bagian dari Asia Tenggara. Nah, dia. Jadi kepentingan inilah yang menyebabkan mengapa Laut Natuna itu tidak kunjung selesai, di mana kedua belah pihak memiliki kepentingan dan masing-masing tidak ingin mengurangi tuntutannya, maka konflik itu akan terus terjadi, di mana dua belah pihak ini, dalam hal ini Indonesia dan Cina, itu masing-masing memiliki perspektif yang mendukung atau membenarkan tindakan yang mereka lakukan. Di sisi Indonesia sendiri, Indonesia pada dasarnya
perlu berhati-hati dalam menuntaskan permasalahan ini. Mengingat untuk Cina sendiri itu di dunia internasional memiliki posisi atau kedudukan yang lebih kuat dari Indonesia, di mana Cina sendiri merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Selain itu juga Indonesia perlu berhati-hati agar tidak merusak kerjasama antara Indonesia dengan Cina, di mana kedua negara tersebut, di mana Cina itu sendiri merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia, di mana Cina dan Indonesia melakukan kerjasama di banyak hal, mulai dari pembangunan infrastruktur atau kerjasama di bidang industri, kerjasama BUMN, dan pembangunan Cina kerjasama industri manufaktur, hingga yang baru-baru ini kerjasama vaksin untuk mengurangi dampak dari pandemi COVID-19 ini. Jika tidak berhati-hati atau gegabah dalam mengambil keputusan, Indonesia sendiri itu akan kemungkinan dapat kehilangan salah satu investor terbesarnya. Dan kalau hal itu terjadi, tentu saja perekonomian Indonesia akan mengalami masalah yang berdampak pada mulai dari terlambatnya pembangunan infrastruktur, sektor industri yang terlambat atau yang terhambat, kemudian mengarah pada tentu saja gejolak ekonomi karena banyak perusahaan yang harus melakukan PHK terhadap karyawannya. Terlebih lagi kan hal-hal ini tuh menyebabkan ketidakstabilan dalam ekonomi, di mana para investor itu sendiri ketika mereka akan menanamkan modalnya menginginkan adanya kestabilan sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan. Dan ketika para investor ini menarik atau menolak untuk menanamkan modalnya ke Indonesia akibat dari ketidakstabilan itu, maka itu akan memberikan pengaruh tersendiri terhadap market atau bursa efek di Indonesia, yang kemudian itu akan berujung atau berakhir di mana ketidakstabilan itu akan menyebabkan krisis akan menyebabkan investor menarik modalnya itu akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, sehingga lingkaran itu akan terus bergulir dan semakin besar, dan itu akan sangat sulit untuk dihentikan. Baik, dengan terdapatnya analisa kasus tersebut terkait dengan hukum-hukum laut internasional yang telah dipaparkan, maka kita mendapatkan beberapa solusi dari permasalahannya, di mana solusi ini diberikan terkait tentang permasalahan di perairan Natuna. Salah satunya adalah solusinya itu Indonesia dapat bekerja sama dengan Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, dan Vietnam yang sama-sama juga mengalami permasalahan yang sama terkait Laut Cina Selatan untuk membentuk sebuah upaya yang kolektif dengan tujuan untuk menolak klaim atas kepemilikan Cina di Laut Cina Selatan. Nah, upaya kolektif ini dapat ditujukan dengan upaya membawa masalah ini ke pengadilan arbitrase internasional. Nah, jika saja Cina tetap berusaha untuk mengklaim wilayah Natuna ini sebagai kepemilikan mereka yang berada di kawasan Asia Tenggara, maka upaya kolektif ini juga dapat dilakukan dengan cara pengecaman terhadap pemerintah Cina untuk menunjukkan bahwa dominasi dan hegemoni terhadap suatu kawasan perairan tertentu bukanlah sebuah tujuan yang dikehendaki bersama-sama. Apalagi jika dilihat nih dari perspektif hukum internasionalnya, klaim Cina terhadap Laut Cina Selatan ini sebenarnya sudah ditolak jauh-jauh hari dalam perkara gugatan Filipina di Mahkamah Internasional. Namun kemudian untuk langkah preventif juga, pemerintah Indonesia mungkin sebaiknya dapat membenahi mekanisme pengawasan dan koordinasi terkhususnya di wilayah Natuna dan perairan-perairan laut lainnya. Nah, untuk tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melawan nelayan, untuk mengawal nelayan di wilayah perairan tersebut. Nah, selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan pemeliharaan di kampung-kampung nelayan Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia juga pernah kalah dalam sengketa kepemilikan pulau melawan Malaysia. Karena apa? Karena pemerintah dinilai tidak melakukan perawatan terhadap pulau tersebut, tidak mengurus pulau tersebut, sehingga pemerintah harus terus meningkatkan proteksi, baik itu proteksi keamanannya, pengurusannya, sebagai tindakan preventif untuk mempertahankan Natuna ini sebagai bagian dari Indonesia.
Baik, mungkin demikian presentasi kita pada kali ini. Saya Siti Sarah selaku moderator. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik secara tulisan maupun lisan. Nah, adapun kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkontribusi dari pembuatan makalah hingga presentasi pada saat ini. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.